Yang nggak boleh itu kangen sama suami orang. Audio Jungle. Atas segala rahmat, hidayah, inayah, serta izin darinya, di kesempatan sore hari ini, Jumat 13 Februari 2026, kita diizinkan oleh Allah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kirim doa khusus untuk almarhum dan almarhumah, dan juga dispesialkan untuk anak dan Najib Sabtu Nugroho bin Kartono yang mudah-mudahan tadi sudah kita langitkan doanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima dan mengijabahnya, dan sudah pasti diterima dan sudah pasti diijabah, karena kita membawa sang kekasih Allah, yaitu bihaqqi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin kepada jamaah Majelis Alimah Rahmah sebelumnya. Hello. Hai. Ya Ustaz. Bu Ratu sehat? Sehat alhamdulillah. Mohon izin Ustadz masukkan ke channel Ustadz boleh? Boleh. Jadi artis Bu. Tapi jangan lupa nantinya like subscribe-nya. Aktif bayar. Tetep bayar. TikTok enggak? Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat uzma yang sangat kita harapkan dan kita rindukan nanti kalau di hari kiamat. Maka kepada jamaah ibu-ibu semua yang hadir di sini, jadikan baginda Rasul Muhammad sebagai orang dalam kita kelak di akhirat. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita di akhirat nanti, tidaklah apa-apa. Karena ibadah kita, tahu ibadah kita dengan diri kita sendiri, kita yang menilainya. Sholat subuh kita sering ketinggalan, bahkan kesiangan, bahkan doa kunut pun sering kita nggak hafal. Terkadang kalau kita sholat sendiri, sholat duhur atau sholat asar, ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Terkadang begitu juga. Malah kita pengennya masuk surga. Padahal surga itu bukan punya nenek moyang kita. Maka bagaimana caranya supaya kita masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan izin Allah? Maka harus kita raih 2 cara ini. Yang pertama, kita harus meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, kita harus berusaha keras dan sekeras mungkin harus mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Yaitu tebarkan kasih sayang. Jangan sampai kita bermusuhan. Bu, biasanya yang suka bermusuhan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tapi Ustadz yakin yang hadir di sini emak-emaknya solehah semua. Amin. Itu pun kalau lagi ngaji. Amin. Enggak Ustadz, kita semua solehah semua Ustadz. Siap. Selalu akur dengan tetangga ya Bu ya. Jangan sampai tetangga kita dijadikan musuh. Jangan sampai tetangga kita dijadikan musuh. Sungguh ngeri kita punya tetangga kanan kiri tapi kita dijadikan musuh oleh tetangga kita. Gimana kita mau keluar belok kanan ternyata yang sebelah kanan benci sama kita. Gimana kita mau keluar belok kiri sementara tetangga kita yang sebelah kiri benci sama kita, dan kita pun demikian. Gak enak kayaknya Bu. Pas kita mau keluar, ibu itu sedang duduk di terasnya. Lah belok kiri aja, pas belok kiri ternyata ada juga musuh kita. Kumpul kita di pengajian, hadir. Ketika kita mau masuk ke pengajian, ternyata naruh sendalnya salah. Ini kan sendal musuh saja ini. Itu sendalnya saja enak Bu. Lihat sendalnya ada enak, gak suka kita. Itulah bagaimana caranya bersihkan hati kita, jangan sampai kita punya musuh. Kalau ada orang yang benci kita dan tidak suka dengan kita, itu sah-sah saja. Kata Imam Ghazali, orang yang hidupnya enjoy, tenang, tanpa punya musuh, itu nggak keren. Nggak keren, kita bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad Al-Amin, itu musuhnya banyak. Sementara Nabi Muhammad membalasnya dengan kasih sayang. Maka disebut dengan rahmatan lil alamin. Maka jadikan di majelis yang mulia ini Rasul sebagai orang dalam kita, dengan wasilah kita memperbanyak baca sholawat. Coba cek sholawatnya. Allahumma salatan kamilatan wa salim
salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tanharu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawariju wa tunaru bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadihi kulli ma'lumilah. Terima kasih kepada ibu semua yang ikhlas bacakan sholawat nariyah. Barusan malaikat atas izin Allah membawa sholawat kita disetorkan kepada baginda Rasul. Ini loh ya Rasul, sholawat dari jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahmat yang kemudian kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasul dan insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasul Muhammad SAW. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tema kajian kali ini Ustaz akan menyampaikan tema 4 golongan yang dirindukan surga. Baik, Ustaz sampaikan. Ibu pengen dirindukan surga? Pengen. Ibu punya rindu nggak? Punya. Pernah merasa kangen? Kangen sama siapa? Sama suami. Nggak ada masalah. Bagus kangen sama suami. Yang nggak boleh. Iya. Akibat efek suka nonton drama cinta Korea, akhirnya semua orang menjadi idola. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Di dalam kitab Zuratun Nasihin tercantum di situ makalah Zubdatul Wahidin. Al-Jannah mustaqatul ila arba'ati nafarin. Surga itu makhluk, Bu. Surga itu makhluk. Setiap makhluk punya rasa punya rasa rindu. Surga memanggil-manggil makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia. Ya Allah, jadikan si anu sebagai nanti yang akan memasuki di dalam diriku istana surga. Siapa 4 golongan tersebut ya Allah? Siapa itu? Pertama, orang yang akan menjadikan penghuni surga dan nanti dirindukan oleh surga adalah yang pertama talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ibu di rumah punya Al-Quran? Punya. Sering dipegang? Sering dicium? Sering dibuka? Ya harus. Al-Quran itu harus dibuka, dicium, dipegang. Ibu ya? Nah, ibu juga gitu. Kalau suami sayang sama ibu ya harus dibuka, dicium, ya kan Bu ya? Namanya juga cinta. Ibu kalau cinta sama Al-Quran harus sering-sering dicium, dipegang, dibuka, kemudian dibaca. Dengan apa cara membacanya? Dengan metode Al-Quran tajwid. Jangan asal baca. Ibu-ibu ini kan hampir usianya 25 tahun ya Bu ya? Iya, 25 tahun. Maka sudah tidak mungkin lagi belajar ngaji. Enggak mungkin ibu-ibu berangkat ke TK. Enggak mungkin ibu-ibu berangkat ke madrasah. Maka rajin-rajinlah tadarus Al-Quran. Jika selama ini ibu belum mampu dengan fasih membaca Al-Quran, bikin jadwal waktu, datangi ustazah yang ada di sini. Datangi Umi, datang Ibu Haji Egi. Ustaz tahu mereka berdua adalah guru ngaji. Ya Bu aja tahu Ustaz, karena emang tahu Ustaz mereka adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ibu, talil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran selalu disebut-sebut, dipanggil-panggil, dirindukan surga. Kapan momen paling indah, momen paling baik membaca Al-Quran, Bu? Kapan Bu?
Habis sholat. Kapan kira-kira yang baiknya itu? Habis sholat subuh dan bainal isya'aini kata Rasul. Momen yang paling indah, yang paling baik baca Al-Quran adalah bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Maka pemerintah kota Serang sekarang, Pak Budi Rusnadi mengajarkan kepada kita, habis maghrib jangan pegang serius. Jangan pegang HP. Nyuruh anaknya suruh ngaji, ibunya pegang. Ya itulah kita. Ya Bu ya. Ustadz emang nggak boleh pegang HP? Boleh. Ustadz aja pegang HP. Karena emang sekarang ini HP. Mau tidur? Bangun tidur. Mau masak HP. Bahkan ketika kita menghadapi masakan pun harus lihat. Itulah kita sudah cara. Orang yang nggak pegang HP, kuper Bu. Ih, turunnya ke handphone. Nggak keren Bu ya? Bayangin semua di sini pegang HP semuanya. Punya itu doang saya ngorek. Saya nggak pandai baca Al-Quran, maka cintailah orang yang bisa baca Al-Quran. Ibu kalau ngedengar orang yang ngaji senang nggak? Adem. Alhamdulillah. Kalau nanti di bulan suci Ramadan malam-malam ada suara Al-Quran melalui speaker, senang nggak Bu? Serius? Jangan-jangan terganggu kita. Orang Islam kayak gini berisik ini. Enggak ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu baca Al-Quran dengan fasih, tapi kita cinta mendengarkan orang membaca Al-Quran, berarti kita adalah ahli Al-Quran. Subhanallah. Yang kedua, wahifdzil lisan. Golongan orang yang dirindukan surga adalah mampu menjaga lisan. Lisan itu ada tulangnya nggak Bu? Tidak. Ibu yang di luar, lisan itu ada tulangnya nggak? Nggak ada. Kira-kira lisan sama pedang tajam mana Bu? Tajam lisan. Sering orang ribut kena fitnah gara-gara lisan. Sering orang membunuh gara-gara lisan. Sering orang ribut membunuh gara-gara lisan akibat rebutan waris. Iya, gara-gara lisan ya Bu ya. Maka peliharalah, jaga lisan kita. Sebelum kita mengucapkan, pikir-pikir dulu, apakah enak saya ucapkan. Kalau nggak enak, kalau nantinya menyakiti perasaan orang lain, maka jangan diucapkan. Siap jaga lisan Bu? Karena nanti dimasuk di bulan suci Ramadan, ditutup lidah kita agar puasa. Bulan suci Ramadan nanti lidah kita ditutup Bu. Apakah lisan kita berpuasa? Apakah jangan-jangan puasa kita hanya mampu menahan lapar dan haus saja, sementara mulut kita tidak bisa jaga, sementara lisan kita tidak berpuasa? Puasa sama puasa tapi ngegibah jalan terus. Puasa sama puasa tapi sama suami sering berantem. Jangan ya Bu ya, nggak boleh. Hormati suami ya Bu ya, berbakti sama suami. Rebel dikit nggak jadi masalah, ikhlas suami mah Bu. Yang penting apa Bu? Berbakti. Yang kedua, jaga lisan. Jangan sampai lisan kita membuat perasaan orang lain sakit. Kita hidup tidak akan mungkin indah sendiri. Kita hidup butuh orang lain. Maka kehidupan kita kalau butuh orang lain, haruslah jaga perasaan orang lain. Kita hidup punya tetangga, jangan sampai jadikan tetangga kita jadi musuh. Rasulullah pernah dibacakan sebuah ayat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, tolong jelaskan, tafsirkan ayat ini. Yauma yunfakhu fis-suri fatakuna afwajah, kata Sayyidina Mu'adz. Mendengar ayat yang dibacakan itu, Rasul nangis. Rasul sedih. Saking sedihnya air mata Rasul jatuh ke tanah di turun. Kenapa Rasul? Aku membayangkan pada saat itu di mana ada golongan orang dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di alam mahsyar, 12 golongan. Yang pertama, satu golongan dibangkitkan dari alam barzah tidak ada kaki dan tidak punya tangan. Padahal waktu hidup di dunia cantik, waktu hidup di dunia ganteng, tangannya bersih, kukunya bagus, kakinya bagus. Tetapi di saat dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di alam mahsyar kayak bonteng. Tahu bonteng? Digelundung, nggak bisa jalan. Ya Bu ya, kakinya kemana? Nggak tahu. Itu siapa ya Rasul? Man haulai? Kenapa dibangkitkan dari alam barzah tidak ada kaki dan tangan?
Jawab Rasul, laisa lahum aidun wal arjulun alladzina yu'zuna jirun. Mereka tidak ada kaki dan tidak ada tangan karena waktu hidup di dunia suka mencaci orang lain, tidak akur dengan tetangga. Ore wau. Enak gitu mah. Ngedelak uang ini subeh, tolong rebus suara kenapa motori. Ya, lihat. Boleh kita benci, boleh, tapi cukup disimpan saja, jangan sampai diutarakan. Wes astagfirullah. Ustaz, apakah ada amalan spesial untuk membuang sifat benci? Ada. Pengen? Pengen. Habis subuh dan habis maghrib baca ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Orang yang mendawamkan, merutinkan baca 2 ayat terakhir surat At-Taubah, habis subuh 3 kali, maghrib 3 kali, maka hatinya akan dibimbing oleh Allah, tidak akan punya rasa benci kepada orang lain. Enggak enak kan? Ini penyakit hati. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam api neraka, mereka yang punya hati jelek. Enggak ada ceritanya jamaah majelis Talim Ar-Rahmah masuk neraka gara-gara kena penyakit stroke. Apalagi 2 stroke. Apalagi kanker, apalagi tumor, nggak ada ceritanya. Mereka yang masuk ke dalam api neraka gara-gara punya penyakit hati. Maka bersihkan dari sekarang. Apalagi mau masuk bulan suci Ramadan, wis aja sengitan, aja bencian, aja ributan. Adem ayem urip mah. Apa Bu? Adem ayem ya Bu ya. Adem ayem, antem, wis aja ributan. Biarpun mereka benci sama kita, yang penting kita jangan balas kebencian mereka. Rasul kan begitu caranya. Jika kamu mampu mempunyai akhlak hilmah, kata Rasul, 3 akhlak penduduk surga ini silmang kotoak. Jika ada yang benci kepadamu sampai memutuskan tali silaturahim, kamu tetap membuat baik. Yang kedua, waktiman haramak. Jika ada yang kikir kepadamu sama sekali tidak mau memberi, maka berikan. Biarpun itu cuma aroma durian saja. Yang penting kita nggak kikir. Kalau ada tetangga kita pelit, Bu, kikirnya 17 setan, kita jangan samain. Udah kasih aja, Bu. Iya, baikin dia. Nah, yang ketiga, wa'fu man zalamat. Jika kita punya musuh dan musuh itu pernah menzalimi kita, maafin. Udah maafin aja. Karena orang yang susah sakaratul mautnya, susah saat sakaratul maut, susah seperti hidup enggak, mati enggak, itu karena punya hati benci. Iya. Tuh, kan ada Bu, susah ketika sakaratul maut, ore mati ore. Ternyata dia punya hati. Waktu hidupnya pernah membuat hati orang sakit, mau minta maaf nggak bisa. Nah, jadi mulai sekarang bersihkan hati kita, jangan punya dendam. 2, jaga lisan. Yang ketiga, wamuk imil ji'an. Surga merindukan orang-orang yang senantiasa berbagi. Apa itu berbagi? Sodakoh. Ini apa Bu? Sedekah buat Ustaz. Iya. Nanti dibungkus ya Bu. Artinya waktu imiljian nanti di bulan puasa nanti banyak orang lapar. Bener gak Bu? Bener. Bulan puasa banyak orang lapar. Apakah kita mau ngasih makan di siang hari? Jangan. Kapan kita harus berbagi di bulan puasa? Pada saat mau berbuka disebut dengan bagi takjil. Momen bulan puasa adalah momen berbagi mutimil ji'an. Di saat orang yang berpuasa kita kasih makan nasi bungkus atau apapun itu yang membuat dia nikmat dengan sedekah yang kita berikan, maka kita tergolong orang yang dirindukan surga. Ketika orang tersebut berbuka hasil dari makanan yang kita sedekahkan, kita mendapat pahala yang dia lakoni puasa. Padahal kita umpamanya sedang nggak puasa, sedang datang bulan, sedang haid. Ketika kita bersedekah, kita akan mendapatkan pahala seperti dia puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Tuh, maka bulan puasa momen banyakin sedekah. Jangan pelit, biarpun itu cuma kuah kolaknya saja. Nggak jadi masalah. Yang penting niatnya sodakoh. Dan di bulan puasa ada sodakoh wajib yang disebut dengan zakat. Nah,
Ibu nanti di bulan puasa jangan ketinggalan. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah waktu malam takbir. Itu waktu wajibnya. Walaupun tanggal 1 Ramadan sah sunnah, hukumnya wajib, tetap di malam takbiran malam Syawal pada saat itu hukumnya mendapatkan 2 kali lipat pahala. Ya Bu ya. Nah, yang terakhir, 4 golongan yang dirindukan surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus, matanya puas, telinganya puas, mulutnya puas, semuanya ikut puasa, maka yang didapati adalah surganya Allah. Tetapi kalau kita puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, mulutnya udah puasa, telinganya nggak mau puasa, matanya terus scroll YouTube, scroll segala macam, sholat urut, ya Bu ya, sampai dari sahur sampai maghrib handphone terus, ibadah sholatnya enggak. Tetap puasanya sah, tapi yang dia dapat adalah hanya lapar dan haus. Rasulullah ngomongnya kayak gini, rubba so'imin laisa min siyami ilal atos wal jub. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapat hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan ibu semuanya puasanya dari hati dan iman dan Islam. Telinganya ikut puasa, matanya ikut puasa melihat Al-Quran, mulutnya ikut puasa membaca Al-Quran, tangannya ikut puasa memegang tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itulah mudah-mudahan kita digolongkan ahli Al-Quran dan dijadikan orang-orang yang dirindukan surga.